يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil ulumin nafi'ah wal a'malis salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna wa ahlana kulla maradin wa waja'in wa illa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang terkumpul dalam forum komunikasi musalla di RW 08 Berjuang. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM Musholla Al-Huda, Bapak Haji A'ad Atma. Doakan mudah-mudahan dia senantiasa sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua FKM dan seluruh jajarannya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Seluruhnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan curahan berkah, nikmat, rahmat, maghfirah, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita, amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat menghadiri kegiatan rutinan bulanan pengajian di forum komunikasi antar mushola di wilayah kita tercinta ini. Semuanya karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada dua nikmat ya, yang terkadang itu diabaikan oleh diri kita. Ni'matan maghbun, dua nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh kita manusia. Yang pertama as-sihhat wal faragh, sehat dan sempat. Alhamdulillah dengan dua nikmat itu Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dapat hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Sayyidil Wujud baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, serta orang-orang yang kita cintai berhak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bahas apa itu? Terserah kita mau bahas apa. Tapi tentunya kita bersyukur kepada Allah. Saya senang nih ya, kita bisa berkumpul bersilaturahim, karena inilah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Pak, kita itu sama muslim yang lain kayak gak kenal ya Pak, kayak jauh, meskipun dia gak tinggal di daerah kita, tapi itu saudara kita. Al muslimu akhul muslim, itu Nabi yang ngomong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan perkumpulan kita umat Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam tinggi. Tidak ada yang bisa meninggikan Islam, tapi terkadang yang dapat menghancurkan Islam ini adalah kita umat Islam. Kenapa? Karena tidak mau bersatu. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di tempat ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahim kita. Jangan sampai seperti apa? Kaum Aus dan kaum Khazraj. Jelas ayatnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ibaratnya kita kan seperti kabilah besar itu yang dua, kaum Aus dan kaum Khazraj, yang ketika itu berada di Madinah. Dipanas-panasin terus. Yang Aus dipanas-panasin, yang Khazraj dipanas-panasin. Sehingga apa? Ya saling bertikai kembali. Kata Nabi melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi, wala tafarraqu wadhkuru, ingat kalian dulu id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dulu kamu itu saling apa? Bertikai, saling bermusuhan. Maka bersyukur kepada Allah, Allah satukan kalian dalam hal yang sangat mulia, yaitu Islam. Maka di antara pertemuan kita pada malam hari ini, dan saya sangat mendukung dan harus diikuti oleh semua yang ada di Kota Bekasi, untuk apa? Untuk kita mempererat tali silaturahim kita antar umat
Islam. Sekarang kita ya Allah Pak, ini kita hidup di zaman yang sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya habis ngaji tadi di PUP. Saya bawa kitabnya itu, namanya kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Ini kitab kecil, 42 hadis, tapi ini mencakup kehidupan kita sehari-hari. Kata Nabi apa? Kita itu bakalan hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan. Ini gambaran baginda Rasulullah SAW, dan ini kemuliaan baginda Nabi. Nabi bisa melihat tahu kejadian yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan ini sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah bahwa kita itu akan hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan. Inilah yang perbedaan inilah yang terkadang menghancurkan kita sebagai umat Islam. Mohon maaf, ya. Cuma hanya sekedar permasalahan yang memang ada dalilnya sama-sama. Ya, itu menjadi perpecahan di antara kita umat Islam. Maka kata baginda Nabi ketika kita berada di zaman itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kata Nabi. Ketika kita berada di zaman yang seperti itu, kamu pegang, gigit, kalau kata bahasa dalam kitab itu, gigit pakai gigi geraham. Kita kalau gigit pakai gigi geraham apa? Kira-kira kuat enggak? Kuat. Kita gigit sekejap-kejapnya, alaikum bisunnati, ayo pegang sunnahku. Artinya apa? Berpedoman kepada sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak cukup sampai situ. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ikutin sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Enggak langsung kepada Nabi Muhammad, enggak sampai ilmu kita sehebat apa kita. Kalau kita langsung memahami sunnah Nabi, Quran langsung kita pahami tanpa perantaraan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, tidak akan pernah kita sampai memahami Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah bilang, pegang sunnahku, pedoman Nabi, hidup Nabi jadi pedoman di kita. Yang sudah diajarkan baginda Nabi, puasa, sholat dan sebagainya ada. Bagaimana caranya kita puasa, bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya kita zakat. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ikutin para khalifah. Dan sampai sekarang pewaris baginda Nabi adalah para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita sudah menjelaskan begini caranya sholat, begini caranya puasa dan sebagainya. Melalui ulama-ulama kita, maka kita akan mampu memahami Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita berpegang itu, maka tidak akan ada lagi yang namanya perpecahan di antara kita umat Islam. Rasulullah SAW terkait dengan hubungan kita sama umat Islam ini luar biasa, Pak. Ingin umat Islam itu bersatu, itu yang disenangi sama Nabi, yang diharapkan oleh baginda Rasul. Kan bangga Nabi, umatnya yang sekian banyak sampai hari kiamat nanti saling bersatu. Ini tugas kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ya, kita hidup dia sendiri. Kita hidup tidak hanya berhubungan dengan hablum minallah. Betul, Pak? Betul. Maka melalui forum ini, mari kita jaga hubungan antara kita. Hablum minan apa? Banyak kitabnya dijelaskan oleh ulama-ulama.
ini hadisnya banyak. Antara kita itu bagaimana sikap kita sama muslim? Ya, di antaranya wala tahasadu. Jangan apa? Hasud, iri, dengki. Itu yang kita jaga melalui forum ini. Kalau forum ini dibuat kemudian tidak bisa menjaga itu, berarti belum berhasil. Ya Pak. Karena tujuan dibuatnya forum ini saya yakin adalah untuk mempererat tali silaturahim. Itu yang harus kita jaga dari forum ini. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini. Biasanya kopi Yang salin ini ya. luar biasa. Enggak keluar salin tapi. Allah tampakkan kumpulan kita di sini, kita hadir di pengajian kemudian dengan niatan mengikat ikatan silaturahim kita. Ini masya Allah pahalanya banyak Pak. Ini malaikat ini lagi ada di atas kita. Caranya gimana tadi? Ya. Bu. Ini malaikat lagi ada ini di kita ini. Titik-titik itu. Udah banyak doa yang banyak, ya. Baca doa yang banyak kita Allah. Makanya nih yang nggak hadir mudah-mudahan dengar. Biar semangat dan nggak hadir bulan depan tetap hadir. Kenapa? Kita duduk di majelis taklim seperti ini tidak ada yang rugi buat kita. Ya. Hadisnya ada nih saya bawa. Baru lagi tadi misalnya Pak. Ya. Bahkan dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadisnya ada malaikat itu yang tugasnya yatufuna, tugasnya tawaf Bu. Ada malaikat tugasnya keliling mencari di mana majlis-majlis ada seperti ini yang di mana di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala dibacakan Al-Qur'an Karim. Itu malaikat mampir di majlis. Ya. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang dilakukan oleh hamba? Malaikat-malaikat membaca yusabbihuna, mereka bertasbih, mereka yahmaduna, memuji engkau, mereka yukabbiruna, bertakbir, mengucapkan engkau ya Allah. Kata Allah, emang dia pernah lihat saya? Emang dia pernah lihat saya? Wallahi belum pernah ya Allah. Kalau dia lihat saya kira-kira bagaimana? Kalau dia hambamu bisa melihat engkau, saya yakin dia akan lebih khusyuk ketika membaca tasbih, lebih khusyuk lagi bertakbir, bertahmid kepada engkau ya Allah. Allah tanya lagi, apa yang dia minta? Ya Allah, itu hamba-hambamu yang lagi kumpul dia minta surga. Emang udah pernah lihat surga? Belum ya Allah. Lah minta surga. Bagaimana kalau dia bisa melihat surga? Pasti dia akan mengejar surga itu dan mengharapkan dan masuk ke dalam surga itu. Terus apa yang dia berlindung dari apa? Kata Allah, dia berlindung dari neraka ya Allah. Emang dia sudah pernah lihat neraka? Belum pernah ya Allah. Kalau dia lihat neraka gimana? Pasti mereka akan takut dan akan lari kepada Allah ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, saksikan bahwa aku mengampuni mereka. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi malaikat ada yang bilang lagi, Pak. Ya Allah, tapi itu ada yang hadir cuma sekedar hadir doang. Hadir cuma sekedar hadir doang, ya Allah, dia enggak tahu, enggak baik, enggak berzikir, apa. Kata Allah, dia termasuk dalam kelompok itu. Ya. Alhamdulillah. Kita senang kemuliaan ini tempat tidak akan pernah habis. Mudah-mudahan kita bangun dari ini tempat, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan kata baginda Nabi, ringannya kaki kita melangkah di majlis ini, di pertemuan ini, pertemuan yang tadi saya katakan sangat mulia, forum komunikasi antara kita umat Islam. Kita hadir, ringan kaki kita melangkah di tempat ini, baik bulan ini di sini atau bulan besok di mana, kita ringan jalan ke ini tempat
kemudian di situ kita mendengarkan dan mendapat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma itu, Pak. Ya. Kalau ada satu kaum yang berkumpul, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, ada satu kelompok, ya, yang itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di musholla, di masjid. Kemudian yatluna kitab Allah, dia baca kitabnya Allah. Kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wa yatadarasunahu, kemudian dia pelajari itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan untuk orang tersebut as-sakinah, kebahagiaan, ketentraman. Ini Rasulullah yang bilang. Yang pertama kita hadir di tempat kita dapat sakinah. Bukan hanya sekedar senang. Ada orang yang senang tapi tidak tentram. Ini tentram. Dia dapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan Allah akan berikan dia rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahmatnya Allah dan melebihi segala sesuatu. Makanya kita minta masuk surga karena rahmat Allah. Karena begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah kepada kita, hambanya ini, itu luar biasa. Maka dikatakan wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu melebihi dari segala sesuatu. Kalau kita udah dapatin rahmatnya Allah, ya Allah, mau masuk pintu mana kita masuk surga. Ini kita hadir, ini satu kebaikan yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahmat dan sayangnya Allah dalam hal kebaikan yang kita lakukan, ya. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita punya keinginan melakukan kebaikan, ya. Tetapi kebaikan itu tidak jadi kita lakukan, tetap kok kita mendapatkan apa? Kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pulang dari sini mau tidur, niat nanti malam ya Allah saya mau bangun tahajud. Sampai subuh kalau bangun, itu udah dianggap, ya, dicatat Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan orang tersebut. Dari siang, ya, nanti malam insya Allah saya akan hadir di tempat ini, di forum komunitas yang mushola haji. Kemudian sampai kita duduk di tempat kita melakukan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700. Allah lipat gandakan, bahkan sampai lebih, ya. Kebaikannya itu tidak terkira. Itu bentuk rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala buat kita. Berbeda ketika kita melakukan yang namanya keburukan, ya. Allah Subhanahu wa taala belum nyata itu, kalau masih ada di rencana pikiran kita berencana melakukan keburukan, ya. Belum dicatat itu sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita ingin melakukan kebaikan, baru berniat ingin melakukan kebaikan, baru berniat ingin hadir di majelis ini, di perkumpulan ini, tapi akhirnya nggak jadi datang karena ada suatu hal yang menghalangi tidak datang. Itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita melakukan keburukan. Sakinah kita dapatkan hadiri di tempat, ya. Rahmat kita hadiri di tempat, kita dapat. Ya Allah, bicara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Orang yang biasa pun Allah berikan rahmat, maka berhak untuk mereka
yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Wa hafathumul malaika. Malaikat itu mengelilingi kita ini. Ini malaikat sedang mengelilingi kita, melihat kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu, itu malaikat bergundung datang ke majelis kita. Ngapain? Doain kita, ngaminin apa yang menjadi doa kita. Kemudian apa? Tidak cukup sampai di situ duduknya kita di tempat. Bukan hanya sakinah, rahmat, kemudian malaikat hadir. Allah Subhanahu wa ta'ala wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah itu memuji kita di antara makhluk-makhluknya. Tuh ya, hamba saya yang lagi hadir di majelis ilmu. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau Allah yang memuji gimana Pak? Senang gak? Senang. Harus senang. Ini kemuliaan-kemuliaan yang seperti inilah yang harus senantiasa kita istiqomahkan dalam kehidupan kita, meskipun sangat berat. Tapi kalau sudah alhamdulillah, sudah bertekad, harus kita lakukan. Ini karena majlis ini luar biasa. Jarang-jarang Pak, mohon maaf, di tempat saya juga belum ada kayak begini. Kalau kita malah setiap malam ada pengajian, cuma dijadikan satu seperti ini belum pernah ada di kampung saya. Ya. Alhamdulillah, ini ya Allah luar biasa, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan forum-forum komunikasi seperti ini ya tujuannya untuk mempererat tali silaturahim di antara umat Islam, senantiasa Allah jaga, Allah pelihara. Karena kalau bukan kita, siapa yang akan menjaga umat Islam? Bahkan kata Nabi kaitannya dengan persaudaraan kita, banyak hadis yang bicara tentang itu Pak. Bahkan baiknya hubungan kita ini, kata Nabi, itu melebihi daripada keutamaan sholat, puasa, dan zakat. Ala ukhbirukum, mau enggak kata Nabi kamu saya kabari tentang satu amal yang itu fadilahnya bi afdhalin nasyam wa shalah wa zakat, lebih utama daripada sholat, puasa, zakat. Apa kata Nabi? Shalahu dzatil baini, baiknya hubungan persaudaraan. Ini harus kita tanamkan kembali. Makanya saya katakan tadi, kadang-kadang kita di jalan ya, kita ya sama-sama muslim sebenarnya, disenggol sedikit aja ya udah ya Allah. Padahal Nabi udah mengatakan al-muslimu akhul muslim, shalahu dzatil baini, perdamaian ya, bagusnya hubungan kita antar saudara ini kata Nabi mempunyai posisi tempat lebih utama daripada sholat, puasa, dan zakat. Karena rusaknya di anna fasada dzatil baini hiya al-haliqatu, karena rusaknya hubungan persaudaraan kita adalah satu kehancuran. Satu kehancuran yang sangat luar biasa. Maka mari kita jaga, mari kita rawat hubungan kita antar umat Islam, terutama di RW 08 ini ya, agar terus guyup. Kalau kesalahan pasti yang punya kesalahan, kita manusia. Cuma jangan sampai kesalahan itu menjadikan hubungan kita, silaturahim kita ini sampai putus. Karena tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali bersaudara.
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa pertemuan yang luar biasa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah mencontohkan kita ya, mendirikan forum seperti ini, ayo kita dukung dengan baik. Kita doakan beliau-beliau, generasi-generasi muda ya, harus siap meneruskan daripada forum yang sudah dilakukan oleh para orang-orang tua kita. Karena generasi berikutnya lah yang harus memegang daripada apa yang sudah dicontohkan oleh para orang-orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan ya, semua apa yang kita lakukan pada malam hari ini, hadirnya kita di tempat, mudah-mudahan senantiasa mendorong keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan silaturahim kita dieratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Saya rasa itu saja Bapak ya, biar ilmunya enggak terlalu kemana-mana ya. Yang penting mari sama-sama apa yang menjadi keinginan baginda Rasulullah SAW, yakni bersatunya umat Islam, senantiasa kita jaga sampai akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muhayyin wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma akrimna wa la tuhinna, Allahumma a'tina wa la tahrimna, Allahumma athirna wa la tu'thir 'alaina, Allahumma ardina warda 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Ustaz Edi Jamhudi MHI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya, kita bawa pulang ke rumah keluarga kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan keberkahan Allah bersama kita semuanya. Amin amin amin. Dan berakhirnya tadi itu dengan doa berakhir pula acara malam ini. Saya di awalnya yang kurang berkenan hadir, Bapak Ibu semuanya, Mungkin nanti di Pak itu dukung Pak Sofi. Pak itu di Mas Sofi ya. Pak itu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.